Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdi Channel, di mana Bapak Ibu rekan semua akan mendapatkan informasi tentang tugas yang ada di Kementerian Agama. Silakan yang baru bergabung, klik tombol subscribe. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, dan itu semua akan menjadikan dukungan bagi kami untuk terus memberikan informasi kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan simulasikan honorarium yang ada di anggaran BOS Madrasah. Saya ada di portal BOS Kemenag, di mana ini sedang mencoba membuka tahun anggaran 2023. Ternyata di tahun anggaran 2023 ini belum muncul anggaran bosnya, dengan jumlah siswa masih kosong, dan ternyata di tahun 2023 ini ada kembali alokasi AA. Oke, di sini ada PowerPoint di mana nama filenya adalah penjelasan singkat pemisahan EDM dan RKAM versi 2. Ini saya unduh dari portal EDM versi 2. Bagaimana penjelasan singkat pemisahan EDM dan RKAM. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana cara login ke EDM dan ke RKAM. Tentunya untuk madrasah yang dapat intek tahun 2020, 2021 dan intek 2022 yang intek secara online. Dan madrasah lain kita menunggu SK penetapan madrasah mana saja yang akan diadakan intek. Ini di halaman ketiga. Di sini tuliskan catatan penting. Catatan pentingnya adalah BOS 2023 menggunakan EDM dan RKAM versi 2, kemudian untuk usulan kegiatan dan kegiatan BOS 2023 harus berasal dari EDM versi 2. Oleh sebab itu di EDM-nya diharapkan Bapak Ibu rekan-rekan dapat mengisi dengan benar dan seksama agar supaya nanti sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan oleh Bapak Ibu untuk menunjang pendidikan dan pembelajaran di madrasahnya. Kemudian poin 3 dijelaskan, prioritaskan terlebih dahulu subkegiatan di dalam komponen biaya operasional. Misalnya subkegiatan belajar mengajar. Nah, ini disarankan juga 3 poin, yaitu gaji honor rutin guru bukan pegawai negeri sipil, listrik, internet, telepon, dan air. Poin ketiganya berupa operasional lain seperti kebersihan dan keamanan. Jika dilihat dari RKAM, ini adalah apa yang disebutkan diberikan keleluasaan untuk madrasah untuk bisa menggunakan dana BOS hanya di madrasah saja. Jadi semuanya kembali ke madrasah secara utuh, di mana unsur madrasah seperti guru, kemudian juga tendik, kemudian listrik, telepon, internet yang digunakan untuk kesejahteraan madrasah itu ditanggung, diharapkan menggunakan dana BOS. Ini catatan penting yang ada di file PowerPoint yang dapat dibuat di EDM. Nah, kita lanjutkan. Sebelum video yang lalu saya menjelaskan honor untuk pendidik dan tenaga pendidikan untuk tahun 2023 boleh sampai 60% dari total anggaran selama 3 tahun. Bagaimana dasar hukumnya? Kita buka juknis BOS tahun 2023. Nah, saya sekarang berada di juknis POP BOS Madrasah tahun 2023. Di halaman 22, bab keempat penggunaan dana. Bagaimana ketentuan penggunaan dana POP dan BOS?
Silakan Bapak Ibu baca dari poin 1-6. Saya menjelaskan untuk poin 7 tentang honor. Batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai, honor guru, tenaga pendidikan bukan PNS, dan honor kegiatan pada madrasah negeri dan swasta sebesar 60% dari total dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah. Jadi di tahun ini boleh menggunakan dana BOS untuk honor rutin itu 60%. Semua honorarium, baik itu jenis yang rutin maupun non rutin. Baik itu kegiatan yang bersifatnya bulanan ataupun insidensial, misalkan kegiatan PHBI, PHBN, kegiatan ujian, pelaksanaan ujian, kemudian juga pengawasan ujian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, itu pun kegiatan yang termasuk dalam honor rutin. Nah, di sini ada diterima 60%. Akan tetapi jika madrasah memang beringinan lebih dari 60%, silakan bisa saja, tentunya dengan cara melaporkannya kepada Kementerian Agama. Jadi memberikan alasan kenapa bisa mencapai 60%, dan nanti oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota akan diverifikasi dan dapat disetujui. Jadi madrasah boleh menggunakan dana BOS dalam 1 tahun lebih dari 60% untuk honorarium pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di dalam honorarium tersebut PTK harus didasari dengan beban kerja yang diterima masing-masing PTK. Nah, nanti saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana caranya yang disesuaikan dengan unit ini. Oke, kita coba masuk ke simulasinya. Ini, saya coba mensimulasikan honor bagi guru dan tenaga kependidikan di satuan madrasah ibtidaiyah. Contohnya, dana BOS yang ada di madrasah ini adalah sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, ini madrasah saya mencoba penggunaan honornya tidak mencapai 60%, tapi hanya mencoba untuk 30% saja, sehingga dalam 1 tahun madrasah mengeluarkan honor itu sebesar 60.480.000. Ini untuk 1 tahun atau 2 semester. Nah, dengan perkiraan yang ada madrasah tersebut itu ada 13 guru dan tenaga kependidikan, di mana rombelnya ada 9 rombel dan ada guru mata pelajaran. Nah, di sini saya contohkan. Kemudian tadi harus beban kerja. Beban kerja itu dilihat dari masa kerja guru tersebut, dari yang senior sampai yang junior. Sekali lagi, setiap madrasah tentunya akan berbeda dalam pemberian honor jika dilihat dari masa kerjanya. Sesuai kesepakatan yang ada di yayasan. Berapa rupiah yang 10 tahun ataupun setiap tahunnya berubah. Jika bertambah 1 tahun maka akan mendapatkan tunjangan masa kerja. Saya di sini mencontohkan untuk masa kerja yang 10 tahun itu 500.000. Ini sudah sudah disebut gaji ataupun honor dari masa kerja. Nah, dari masa kerja ini adalah guru-guru senior tentunya mendapatkan tugas sebagai guru kelas atau wali kelas. Kemudian honor rutin itu selain dari beban kerja tersebut dan rutinitas lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini tugas tambahan. Tugas tambahannya di sini saya sebutkan bukan guru BP, kemudian pelatih ekstrakurikuler, guru mata pelajaran, operator, bendahara BOS, mengisi rekam,
menjadi tim pengembang madrasah pun jadi pengisian RDM. Tentunya pengisian RDM ini dilaksanakan oleh wali kelas RDM adalah raport digital madrasah. Ini tugas tambahannya. Walaupun tidak setiap bulan tapi rutin dilaksanakan. Ya. Kemudian sekarang kegiatan yang diikuti sebagai panitia. Kepanitiaan pun dalam kegiatan yang dilakukan di madrasah harus menggunakan honorarium. Di sini saya sebutkan misalkan pembuatan soal, ujian, pengawasan ujian, kepanitiaan ujian, proktor dan teknisi, kemudian pengawasan pas, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, kemudian panitia. Nah ini dijelaskan setiap poinnya. Pengawasan jika iya nilainya angkanya 1, poinnya 1, juga tidak memiliki poin. Nah ini kemudian dijumlahkan hasilnya adalah tugas tambahannya berapa poin, kegiatannya mengikuti si guru tersebut mengikuti berapa kegiatan, jumlah totalkan seperti ini. Jadi nanti di dalam rekapitulasi honorarium yang akan ditandatangani oleh guru tertulis beban kerja guru tersebut sesuai dengan juknis yang ada disampaikan oleh Kementerian Agama. Jadi harus tertera beban kerjanya berapa. Nah di sini beban kerjanya ada 15 sudah tertulis di sana. Nah maka total bulanan gaji bulanan per guru itu sebesar seperti ini, ya. Nah, dan juga selama 1 tahunnya seperti jika ditotalkan itu mencapai 60 juta, mendekati ke anggaran yang dialokasikan untuk honorarium dari setiap madrasah tersebut. Nah, ini contoh simulasinya. Jika Bapak Ibu memang memiliki cara lain dalam simulasikannya, silahkan berikan komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, jangan lupa like dan komentarnya, dan silahkan bagikan di halaman sosial medianya masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Hilap Rahdiwai.